saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Pujian hormat bagi kemuliaan saja.
akan takut menghadapi semua badai hidup. Karena perbuatanmu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Semua isi hati bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, berbicara Tuhan karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur dan diberkati. Katakan bersama-sama amin. Berikan kemenangan dia bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Berkati saya melihat ada ibu yang baru ikut ya. Ada yang baru datang, bisa bangkit berdiri ibu sekali. Ya, coba yang kiri kanan berikan jawaban. Ya, Ibu Sarmi Deborah. Ya, yang lain berikan jawaban tangan, katakan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasih kau. Tuhan, kulihat di wajah, kulihat, amin, yang mulia, aku kasih kau dengan kasih Tuhan, aku kasih kau dengan kasih, sekali katakan, aku kasih kau dengan kasih. Datang kepada ibu atau saudari? Oh, masih saudari. Mbak ya, Mbak Sarmi Deborah. Puji Tuhan, kami bersuka cita bisa beribadah bersama. Doa kami kiranya kita boleh bersama-sama terus beribadah di tempat ini. Amin. Ya, terima kasih. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, saudara. Mari buka Alkitab saudara
Ya, kita akan buka di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga. Si Tuhan. Ya, Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Hari saya undang kita pakai tulis sekali lagi, kita akan baca bergantian. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ayat 12 saya baca, lalu ayat 13 Bapak Ibu, lalu ayat bergantian ayat 16 kita baca bersama-sama. Sekali lagi dengan hormat saya undang kita pakai berdiri. Kita akan baca ini Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Sama-sama, tetapi Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Baik, hari ini kita akan sedikit berbicara, belajar tentang menjadi Kristen dewasa. Ya, menjadi Kristen dewasa. Hidup manusia ini sebetulnya terbagi dari dua bagian, masa muda dan kemudian menjadi masa tua. Lahir, lalu jadi anak-anak, remaja, menjadi pemuda, menjadi dewasa, akhirnya lanjut usia dan meninggal dunia. Demikian juga dalam hidup rohani sebetulnya terbagi menjadi dua, yaitu kanak-kanak. Rohani kanak-kanak, kata firman Tuhan, masih kanak-kanak. Malah di dalam Ibrani dikatakan saja hari ini engkau masih harus minum susu, belum bisa makanan keras, makanan firman yang keras, karena apa? Susu hanya diberikan kepada anak-anak. Jadi secara rohani ada juga rohani anak-anak, tapi juga ada rohani yang sudah dewasa. Hidup itu bertumbuh, saudara. Hidup itu berkembang. Ya, kalau hidup tidak berkembang itu namanya apa? Mati. Ya pasti semua berkembang. Saya dulu indil-indil cilik, sekarang sudah ondol-ondol gede, saudara ya. Semua berkembang, setiap manusia berkembang. Ya, saya ingat dulu waktu saya kecil, saya bayangkan pengen besok gede ya. Sudah pernah lihat ada anak-anak kecil yang pakai baju papahnya? Pakai baju mamahnya gitu ya, tiba-tiba ada baju mamanya dipakai. Kenapa? Anak kecil kadang-kadang membayangkan, oh pengen jadi orang yang sudah dewasa, pengen jadi orang yang sudah gede. Ya. Tapi apakah saya bertanya, apakah orang yang sudah gede berpikir pengen jadi anak-anak lagi? Benar kadang-kadang gitu ya. Saya kadang-kadang apa nih? Tadi saya cerita dengan istri, anak-anak tuh pengen pagi-pagi ya sih. Chris itu bangun tidur, orang sudah langsung nyanyi-nyanyi, joget-joget, apalagi sekarang lagi ramainya di TV itu apa, Korea, boyband gitu ya. Wah istilahnya udah sering, enak ya, hidup itu tanpa beban. Kadang-kadang memang manusia itu aneh, kecil pengen gede, gede pengen cilik lah sebenarnya. Tapi yang normal, pasti setiap orang segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. Tubuh ini bertumbuh, hewan saja bertumbuh. Dari mulai kecil, contoh, kuda itu bertumbuh. Saya baca-baca saudara, kuda yang baru lahir itu biasanya
lahir dengan tanpa gigi. Lalu kemudian pada usia 4 bulan muncul 4 pasang gigi. Lalu kemudian usia yang ke 1 tahun 6 pasang gigi, sampai semua akhirnya giginya utuh, tumbuh semua. Kuda tumbuh, kelihatan, oh kuda ini umur berapa bisa dilihat dari jumlah giginya. Untungnya 4 pasang berarti 8, berarti usianya belum sampai 6 bulan. Itu paling usianya baru sekitar 4 bulan. Kalau sudah 6 bulan sampai menginjak setahun pasti sudah lebih dari 4 pasang. Jadi bisa dilihat pertumbuhan jasmani, bisa diperhatikan. Manusia sama waktu kecil secara jasmani bisa dilihat. Yang namanya anak-anak ya pasti tubuhnya kecil, mungkin belum keluar kumisnya. Tapi kalau sudah gede ada mulai tumbuh kumisnya, wah, suaranya mulai abot ya. Dulu waktu saya kecil suaranya melengking gitu. Kadang-kadang kalau kalau bermain-main suka jerit-jerit banget sudah. Tapi begitu usia akal balik, suaranya mulai abot, berat. Mulai suaranya berat, mulai banyak hal ya. Fisik ini bertumbuh ya, fisik ini ada banyak perubahan. Jadi sebetulnya makhluk hidup semua bertumbuh. Pohon sama, pohon bertumbuh dari mulai biji, berakar, lalu tumbuh. Tuhan ingin kita bertumbuh. Tuhan ingin kita jadi orang Kristen secara rohani pun bertumbuh. Di sini kita baca saudara tadi dalam kitab Filipi pasal yang ke-3 ini ya, kita ulangi ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Di dalam ayat yang kita baca mulai ayat 12 sampai ayat 16 ada 2 kali kata sempurna dipakai di situ. Kalau kita lihat ke bahasa aslinya, kata sempurna ini berasal dari kata teleos. Teleos ini juga ternyata diterjemahkan dengan terjemahan bertumbuh atau penuh atau tumbuh secara penuh atau dewasa. Jadi dikatakan, Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna atau telah dewasa. Ayat selanjutnya ayat nomor 15 dikatakan, karena itu marilah kita yang dewasa berpikir demikian. Jadi ada 2 kata tentang kedewasaan yang menunjukkan pertumbuhan yang Paulus ingin katakan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi dewasa secara rohani. Bukan saja tubuh kita yang semakin dewasa, tetapi rohani kita juga harus dewasa, harus berkembang. Saudara, kalau sudah punya anak usia 3 tahun, Cencan usianya berapa? 3 tahun, segitu. Lalu 12 tahun usianya, badannya seperti Cencan sekarang, kira-kira saudara senang atau senang? Senang ya. Contoh adalah seperti yang pelawak sampai yang kecil punya istrinya gede. Haus. Itu usianya sudah berapa itu sudah tahu ya? Di atas 25 mungkin. Tapi badannya tumbuh, saya percaya kalau orang normal pasti nggak pengen punya anak usianya sudah 25 tahun tapi bentuknya, suaranya, tubuhnya masih seperti anak usia 3 tahun. Betul? Demikian juga saya percaya Bapa di surga ingin saudara-saudara dan saya bertumbuh, bukan tubuh kita saja, tapi rohani kita bertumbuh. Jangan kerdil terus, jangan kanak-kanak terus, tapi bertumbuh semakin menjadi dewasa. Paulus berkata, ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah menjadi dewasa, tapi dia terus mengejarnya, dia berusaha supaya terus bertumbuh sempurna menjadi dewasa. Nah, kalau kita belajar tentang kedewasaan, ya, ada hal yang menarik saudara. Kalau coba kita buka di dalam kitab Galatia pasal yang ke-4,
Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Alkitab bicara apa tentang kedewasaan? Pak Johan bisa tolong baca Pak Johan. Ayat 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Tak ada lagi perhamba. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Iya, amin. Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat di Galatia tentang hidup menjadi orang Kristen yang benar. Ya, dia sedang mengajarkan tentang bagaimana kita, karena dia sedang bicara kepada orang-orang di Galatia yang mulai mereka itu sudah jadi Kristen tapi pengen balik melakukan Taurat lagi. Ya, ingin disunat, dan mereka ingin kembali melakukan hal yang lama. Padahal mereka sudah mendapat kasih karunia di dalam Tuhan. Yang mereka diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Tapi mereka ingin kembali kepada Taurat dengan melakukan Taurat kembali. Nah, Paulus perlu mengingatkan di situ bahwa kita ini sekarang sudah tidak lagi hidup di masa Taurat, tapi hidup di dalam masa kasih karunia. Seperti seorang anak, kita sudah bertumbuh dan meninggalkan masa Taurat, kemudian masuk ke dalam masa kasih karunia. Paulus berkata ketika di masa Taurat ini, manusia diibaratkan seperti seorang anak yang masih bayi, yang ada inang pengasuh yang harus mengasuh, yaitu Taurat, harus diajar, harus diberi hukum yang keras supaya terbentuk. Tapi sekarang Paulus di dalam Yesus, kita ini sebetulnya seperti orang sudah menjadi orang yang dewasa. Karena apa? Kita diberi oleh Tuhan anugerah. Taurat itu bukan lagi dipaksakan. Keselamatan bukan lagi karena melakukan sesuatu, tapi karena anugerah. Paulus sedang berbicara di dalam kitab Galatia ini, pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tadi, ayat yang ke-7 ya. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Paulus sedang mengajar tentang perpindahan sebetulnya meninggalkan Taurat kepada kasih karunia, seperti seorang anak bertumbuh dari seorang anak yang masih bayi kemudian menjadi akil balik, menjadi dewasa. Nah, ada hal yang menarik di dalam konsep orang Yahudi tentang dewasa, saudara. Di sini kalau kita pelajari, Paulus sedang mengatakan bahwa seorang anak yang sudah akil balik, dia akan meninggalkan semua sifat-sifat segala sesuatu yang berhubungan dengan kanak-kanak, kemudian harus bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Semua yang lama harus ditinggalkan. Nah, Paulus sedang berbicara tentang tradisi orang Yahudi yang dinamakan bar mitzvah. Apa itu bar mitzvah? Bar mitzvah adalah tradisi orang Yahudi di mana seorang anak yang sudah mulai akil balik, sudah dewasa, anak Yahudi ini diberikan satu jubah yang baru. Sebagai tanda apa? Yang pertama, jubah ini sebagai tanda bahwa seorang anak ini telah pantas mendapat otoritas dari orang tuanya. Seorang yang belum akil balik digambarkan oleh Paulus seperti anak-anak. Bagi orang Yahudi, seorang yang masih kecil belum akil balik itu gambarannya seperti seorang budak
yang belum punya hak sama sekali, belum punya otoritas. Semua masih dipegang orang tua. Otoritas hidupnya masih dipegang orang tua. Tapi setelah seorang menjadi akil balik, menjadi dewasa, dia diberikan jubah yang baru. Orang tuanya berkata kepada anak yang sudah dewasa, kamu sudah punya otoritas, aku sudah berikan kepadamu otoritas untuk engkau mengatur hidupmu. Aku juga memberikan otoritas, apa yang aku punya sebagai orang tua bisa engkau pakai. Jadi menjadi dewasa bagi orang Yahudi itu penting, karena itu berarti mendapat otoritas yang baru dari orang tua. Nah, menjadi orang Kristen yang dewasa juga penting, saudara. Karena semakin saudara bertumbuh dewasa, Tuhan akan semakin mempercayakan banyak otoritas kepada saudara. Sebab kalau orang masih kanak-kanak, nggak mungkin diberi otoritas, saudara, karena berbahaya. Seorang anak yang masih kecil, contoh seperti Cencen atau di bawahnya, coba diberi otoritas kuasa untuk mengelola, untuk mengatur, kira-kira mengatur rumah tangganya Pak Johan. Oh, yang menjadi pemimpin otoritas itu Cencen anaknya. Kira-kira jadinya bagaimana, saudara? Amburadul, saudara. Nggak usah dikasih otoritas saja, anak-anak bikin amburadul rumah, betul? Apalagi kalau anaknya sudah 3, sudah mulai usia gini. Orang tua kalau mulai pulang kerja, pulang ke rumah, waduh, bisa mulai kapalnya kayak kapal, rumahnya kayak kapal, pecah. Wah, semua sudah tadi waktu berangkat sudah ditoto semua. Tiba-tiba ada yang piringnya tinggal di sana, habis makan kecekeran di mana-mana. Aduh, pusing, saudara. Seorang yang masih anak-anak nggak mungkin diberi otoritas, nggak mungkin diberi kepercayaan lebih. Seorang anak-anak nggak mungkin saya kasih anak saya, contoh Joshua atau Grace, saya kasih 1 juta, nggak mungkin, saudara. Cukup seperti Grace 1000 saja sudah cukup. Karena anak dikasih 1 juta, bahaya, bisa boleh reno-reno, saudara, bahkan bisa membahayakan diri. Jadi seorang yang masih kanak-kanak nggak mungkin diberi otoritas, tapi setelah orang bertumbuh dewasa, orang itu akan diberi otoritas yang berbeda oleh orang tuanya. Demikian juga Tuhan, kalau saudara bertumbuh dewasa rohani, Tuhan akan memberikan kepada saudara otoritas yang lebih. Kalau saudara ingin mendapat otoritas dari Tuhan, semakin dipercaya otoritas oleh Tuhan, harus bertumbuh dewasa. Amin. Katakan bertumbuh dewasa. Akan diberi otoritas. Semakin kau dewasa, Tuhan akan semakin mempercayakan banyak hal. Semakin kau dewasa, Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih kepada kita sebagai anak-anak. Jadi orang Kristen yang dewasa akan diberi hak otoritas yang luar biasa. Kedewasaan seorang menentukan kepercayaan Tuhan. Jadi mengapa penting dewasa rohani? Yang kedua, saudara, kalau kita belajar dari sini, ya, dikatakan Paulus berkata ayat 2, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh ayat pertama dulu. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang apa? Hamba. Hamba ini doulos, budak. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Sungguh sebetulnya dia tuan, tapi dia posisinya seperti budak, seperti doulos, belum punya otoritas. Ya, mungkin sikap-sikapnya juga seperti budak, harus diatur, harus diajar, harus begini dan sebagainya. Ya, budak itu nggak bisa memutuskan sendiri, tuannya harus memutuskan. Seorang anak kan gitu, nggak bisa kita kasih, terus terserah kamu mau belajar atau tidak, nggak mungkin. Kita sebagai orang tua harus mendidik. Jam sekian kamu belajar, jam sekian harus begini. Itu seorang anak, seperti budak, kata Paulus. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya, yaitu saat dewasa. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada apa? Roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima
menjadi anak. Kata diterima menjadi memakai kata adoption, diadopsi menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba ya Bapa. Itu 7. Jadi kamu bukan lagi budak, bukan lagi dulos, bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau kamu tidak mengenal Allah, kamu menghambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, menjadi dewasa, atau lebih baik sudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memperhambakan diri lagi kepadanya. Yang kedua, pentingnya menjadi dewasa. Seorang anak yang sudah menjadi dewasa, ia akan menunjukkan sifat dan karakter yang berbeda. Harus meninggalkan sifat yang lama, bertumbuh membawa sifat yang baru. Sifat budaknya ditinggalkan, semakin dijauhi, bertumbuh menjadi sikap seorang anak, tentu anak yang baik. Penting. Jadi menjadi dewasa itu penting, karena itu akan menentukan bagaimana Allah memberikan kepercayaan kepada saudara dan saya. Menjadi dewasa juga penting karena apa? Ketika sudah menjadi dewasa, sudah harus mulai menunjukkan sikap seorang anak sebagai pewaris dari kerajaan Allah. Menjadi penting. Jadi dewasa itu menyenangkan. Kalau sudah belajar di Alkitab, semakin orang menjadi dewasa, ada banyak hal lagi yang Tuhan akan bukakan dalam hidup saudara. Mungkin kalau saudara karena berdoa, Tuhan, aku nggak ngalami hal yang luar biasa. Cek sudah kamu sudah bertumbuh. Karena saya yakin kalau saudara bertumbuh dewasa, kepercayaan akan Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Tuhan akan berikan kepercayaan. Nah, sekarang bagaimana menjadi orang yang dewasa? Kita kembali tadi kepada Filipi pasal yang ke-3 ayat 12. Bagaimana menjadi dewasa? Menjadi sempurna. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah menerimanya, aku telah mendapatkannya, tapi dia terus kejar, dia terus kejar. Artinya yang pertama, supaya kita bisa menjadi dewasa, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, miliki rasa tidak puas. Taruh di hati keinginan yang kuat untuk aku mau jadi dewasa, aku mau lebih lagi di dalam Tuhan, aku mau lebih lagi Tuhan, aku nggak mau hanya seperti ini. Ingin memiliki rasa tidak puas, sebab orang yang merasa puas biasanya orang itu akan cenderung berhenti. Kalau sudah puas biasanya apa? Mandek. Tapi kalau sudah belum merasa puas, akan berusaha sampai mendapatkan. Di dalam Olimpiade itu ada moto Olimpiade. Motonya apa saudara? Moto Olimpiade itu Citius, Actius, Fortius. Artinya lebih cepat, lebih kuat, lebih tinggi. Jadi kalau Olimpiade tahun 2011 mungkin rekornya lompat tingginya 5 meter. Nanti 2012 harus lebih tinggi, 5 meter 2 cm. Itu sudah lebih tinggi deh saudara. Kadang-kadang rekor itu nggak langsung 5 meter jadi 6 meter. Nanti suwe-suwe ya rekornya susah saudara. Biasanya tambah 2 cm, tambah 2 cm. Di dalam Olimpiade ada moto Citius, Actius, Fortius, lebih cepat, lebih kuat, lebih tinggi. Artinya setiap peserta Olimpiade harus punya ketidakpuasan dengan prestasi. Prestasi tahun lalu harus ditinggalkan, menoreh prestasi yang baru, rekor yang baru di tahun ini. Itu Olimpiade. Sehingga apa? Saudara lihat, yang namanya pencetakan rekor itu terus berkembang, terus Olimpiade ini terus berkembang. Karena ada
merasa tidak puas. Paulus ingin kita seperti orang ini, seperti moto ini. Kita terus didorong untuk bertumbuh. Tidak puas sampai saat ini. Enggak puas, sudahlah aku tak gini saja. Enggak. Perlu punya keinginan yang kuat, kehausan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang-kadang banyak orang merasa cukuplah. Semua rasa macam-macam. Yang penting yang gereja, persembahan, ulang selesai. Padahal sebetulnya Tuhan itu sediakan kepercayaan yang luar biasa untuk kita. Kalau kita mau bertumbuh, kepercayaan itu akan diberikan kepada orang yang bertumbuh dan dewasa. Kalau saudara sudah samene wae, ya sudah, kepercayaan Tuhan ya samono wae. Tapi kalau saudara mau bertumbuh berusaha baca Alkitab tidak puas, harus terus aku lebih tahu Alkitab. Dulu aku sudah ikut Som, Sim, Sam. Som sekolah orientasi melayani, Sim sekolah Injil melayani, Sam sekolah Alkitab malam dan yang lainnya. Udah ikut puas, jangan saudara bertumbuh. Aku nggak cukup sampai sini. Aku harus tahu firman, aku harus semakin dalam karena aku mau dipercaya, semakin dipercaya oleh Tuhan. Amin. Saya percaya hari-hari ini mata Tuhan itu sedang memandang ke dunia untuk melimpahkan kepada setiap orang yang bersungguh hati, yang hatinya haus kepada Tuhan. Dia akan limpahkan kekuatan. Apalagi saudara yang kita hidup di Indonesia, kita ini patut bersyukur. Kenapa? Waktu yang lalu saya itu mendengar seorang hamba Tuhan bicara seperti ini. Tanggal 21 Februari di Israel, di Yerusalem, berkumpullah para pendoa hamba Tuhan yang bergerak di dalam doa, semua berkumpul di sana untuk berdoa. Tanggal 21 Februari, ketika mereka berdoa, hal yang luar biasa terjadi. Juga apa? Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan ngomong kepada mereka, dan itu mendapat konfirmasi dari hamba Tuhan yang lain. Lalu mereka sama-sama sepakat, mereka berkata, Tuhan sedang bicara hari ini. Saat ini Tuhan sedang bicara. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan bukakan? Ternyata waktu mereka berdoa, mereka bergumul kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Waktu mereka berdoa, Tuhan bicara satu yang Tuhan katakan ini. Mulai sekarang mata Tuhan sedang mengarah kepada Indonesia, dan Indonesia akan dijadikan Yerusalem yang kedua oleh Tuhan. Saya waktu begitu kaget. Apa maksudnya? Mereka mendapatkan seperti 2000 tahun yang lalu terjadi di Yerusalem, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat terjadi, sehingga di Yerusalem digemparkan, mujizat terjadi di sana, kuasa Roh Kudus dicurahkan di sana. Akan terjadi hari-hari ini, bukan di negara lain, bukan di Yerusalem yang dulu, tapi di Indonesia. Indonesia akan menjadi Yerusalem berikutnya. Itu kata Tuhan. Lalu tanggal 21 itu jam 12 siang waktu Israel, mereka meniupkan shofar, meniupkan sangkakala, tanda gerbang untuk Indonesia menjadi Yerusalem dibuka. Mereka berdoa, mereka bersyarat, mereka tiupkan sangkakala, tanda Tuhan akan bergerak di Indonesia. Kalau saudara bisa tangkap ini, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Kita sedang hidup bukan di masa-masa di mana kita boleh bersantai-santai. Mari kita maju semakin dewasa, supaya kepercayaan Tuhan dilimpahkan semakin luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ini saatnya saudara. Tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tadi pujiannya luar biasa. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Karena ketika engkau mau bergerak semakin dewasa, melakukan apa yang seperti Bapa mau, kepercayaan Tuhan akan diberikan kepada saudara saya. Mendengar kesaksian ini, saya tergetar hati saya. Saya berkata, Tuhan, izinkan aku terlibat dalam kegerakan yang baru. Aku gak mau ketinggalan. Aku mau terlibat.
bukan saja aku Tuhan, GBI Kerajaan Allah harus terlibat di dalam kegerakan yang baru, karena ini kegerakan akhir zaman di mana Tuhan sebentar lagi akan datang. Ketika saudara respon, engkau akan mengalami. Amin. Indonesia akan menjadi Yerusalem, di mana lewat Indonesia Injil juga akan diberitakan. Sekarang hari-hari ini hanya sekali penginjil dari Indonesia dikirim ke Vietnam, dikirim ke Bangladesh, dikirim ke banyak-banyak tempat hari-hari ini. Bahkan ada yang dikirim ke daerah Soviet. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan dari Indonesia dipakai Tuhan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada pertemuan hamba-hamba Tuhan sedunia di Israel. Ada Benny Hinn, ada Maurice Sirolo, ada banyak hamba Tuhan, ada Rehan Bonke, semua kumpul di Yerusalem. Ketika mereka kumpul, siapa yang khotbah? Orang dari Indonesia, hamba Tuhan dari Indonesia berbicara dari dia di hadapan hamba Tuhan seluruh dunia. Tuhan sedang promosikan Indonesia, Tuhan sedang angkat Indonesia. Tinggal saudara dan saya, maukah saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan? Amin. Sebab meskipun negara kita dilawan, tapi kalau saya tidak respon, saya tidak mau mendorong diri saya untuk bertumbuh dewasa, Tuhan tidak akan beri kepercayaan kepada kita. Bahaya. Orang yang masih kanak-kanak diberi kepercayaan yang besar, bahaya, bisa mencelakai dirinya bahkan orang lain. Betul? Makanya hari ini saya dorong memiliki keinginan yang kuat seperti Paulus. Aku seolah-olah belum mendapatkan, aku terus mengejar. Rasa tidak puas perlu ada ditanamkan di hati. Terus tidak puas untuk apa? Tidak puas untuk melayani. Aku gak puas hanya melayani seperti ini. Aku gak puas hanya berdoa seperti ini. Aku gak puas hanya jadi orang seperti ini. Aku harus lebih lagi. Pacu di dalam hati saudara, taruh dalam hati saudara satu keinginan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi mulai Jumat yang kemarin di gereja kita mulai adakan doa puasa saudara. Jadi ya kita ngumpul baru 4 orang ngumpul untuk doa penyembahan dan berpuasa selama 1 jam lebih. Ya, hari Jumat jam 10 saya katakan waktu saya sharingkan dengan saya, lalu saya sharingkan dengan Bunani ya, untuk ayo kita masuk dalam doa, karena hanya lewat doa lah kita akan lihat sesuatu yang dahsyat. Kita mulai berdoa jam 10. Bagi saudara yang mungkin ada waktu, mungkin jam 10 sampai jam 11 ada waktu, datang. Sementara kita masih pakai tempatnya Bunani yang di puncak, biar kita berdoa dari puncak memberkati kota Solo. Dalam nama Yesus berkati kita juga, amin. Kadang-kadang visi itu perlu, pandangan itu perlu, lihat dari atas itu. Seperti Raja Wali naik tetap dari atas, mulai melihat sasaran. Kita berdoanya bukan dari lembah pujian, tapi dari puncak pujian, yaitu puncak Solo. Biar berdoa untuk kota Solo. Ya, doa puasa. Saudara yang punya waktu, ada waktu, punya keinginan rinduan, mari kita ambil doa puasa. Ya, hari Jumat jam 10. Ya, setiap hari Jumat jam 10. Karena apa? Saya ingin, saudara, saya ada kehausan di sini Tuhan bahwa aku tumbuh dewasa, tumbuh semakin dewasa. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh selain kita punya keinginan yang besar? Kita juga harus memiliki selain kita punya keinginan rasa tidak puas, kita juga perlu memiliki keinginan yang kuat untuk bertumbuh. Ada tidak puas, saya tidak hanya puas sampai di sini, saya ingin berkembang. Yang kedua, bukan hanya tidak puas, tapi punya keinginan, mulai melangkah, mulai ada kemauan untuk apa? Melakukan sesuatu. Aku nggak mau santai-santai. Aku mau berdoa. Kalau dulu doaku semaunya, sekarang aku tidak mau semaunya. Kalau dulu baca firman semaunya, ke gereja semaunya, memberikan persembahan semaunya, hidupku boleh semaunya. Doa ingat saja, nggak ingat dia nggak doa. Kalau dulu semaunya, sekarang berkata hari ini tidak. Aku harus tahu di hati ini keinginan yang kuat. Aku tidak puas sampai di situ, tapi punya keinginan untuk terus bertumbuh. Taruh keinginan, taruh rasa yang tidak puas dan keinginan yang kuat ini untuk bertumbuh, maka Tuhan akan mempercayakan kepada saudara. Seperti Bartimeus, ketika
ketika Bartimeus ini buta, dia ingin sembuh. Dia mendengar ada Yesus lewat. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus belum mendengar, lalu dia teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus tidak mendengar karena di sekitar Yesus ada banyak orang. Lalu dia berteriak dengan suara keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang mungkin menghadir, diam kamu. Tapi Bartimeus tidak diam. Dia terus berteriak semakin keras. Ada keinginan yang kuat untuk dia alami mujizat dari Tuhan. Ketika keinginan kuat itu dia lakukan, disambut oleh Tuhan dengan kasih karunia, kesembuhan terjadi dalam kehidupan Bartimeus. Senantiasa mujizat banyak sekali dibarengi dengan satu rasa haus dan keinginan yang kuat. Kalau sudah punya rasa haus dan keinginan yang kuat, mujizat terjadi. Jangan melakukan segala sesuatu karena terpaksa. Harus dari sini, keinginan yang kuat dari hati. Kalau terpaksa, repot saudara. Begitu nanti mentok, waduh, mundur gimana. Tapi kalau dari hati, kita akan melakukannya dengan sukacita. Sebab yang namanya pelayanan itu pasti ada persoalan, ada gesekan, betul ya? Yang namanya hidup ini setiap saat ada persoalan. Kalau saudara dengan terpaksa, begitu mungkin mentok, begitu menghadapi masalah, pasti kita akan mundur. Tapi kalau dari sini, dari hati dengan sukarela lakukan, maka kita akan melakukan. Ada persoalan, yuk kita hadapi. Ada masalah, yuk kita hadapi. Karena kita ingin terus bertumbuh. Kemauan engkau harus memiliki kemauan yang keras untuk bertumbuh. Bukan hanya rasa tidak puas, tapi dibarengi dengan keinginan yang kuat, kemauan. Ada cerita saudara, satu saat di sebuah kota pinggir pantai ada dermaga yang baik, tempat kapal-kapal menyandar. Waktu itu biasa di jam-jam tertentu ada kapal yang sandar dari pulau yang lain ke kota itu, membawa ratusan penumpang. Ada juga penumpang yang akan dibawa dari kota itu ke pulau yang lain. Jadi setiap saat dermaga itu ramai dengan banyak orang. Satu kali saat ketika ada kapal yang mulai menyandar, lalu ada orang-orang mulai turun dari kapal menuju pulau itu. Ada juga orang-orang yang sedang antri akan naik ke kapal itu. Tiba-tiba saudara, ketika suasana begitu ramai, ada suara teriakan seorang anak, tolong, tolong, tolong. Apa yang terjadi? Karena berdesak-desakan, tanpa sengaja ada seorang anak yang sedang berdiri di pinggir dermaga itu terdorong, akhirnya jatuh nyemplung ke laut. Waktu dia jatuh, banyak orang melihat itu, tapi banyak orang hanya melihat dan berkata, itu anak itu perlu ditolong, tolongi. Tapi mereka takut, bagaimana caranya nolong itu? Gak ada yang bergerak. Semua orang melihat anak itu butuh pertolongan, tapi gak ada satupun yang bergerak. Sehingga semua orang, ada yang coba cari penolong, cari polisi untuk nolong, cari pemadam kebakaran untuk nolong ini. Waktu rame-rame tiba-tiba ada suara cegur. Ternyata apa saudara? Ada seorang kakek-kakek. Wah, nyemplung. Lalu kakek-kakek itu dengan kekuatan, kemampuan yang dimilikinya, tenaga yang dimilikinya, dia bawa anak itu. Lalu anak itu dibawa ke pinggir dan akhirnya anak itu diselamatkan. Wah, waktu itu ada reporter televisi yang kagum, lihat kakak-kakak ini luar biasa. Sudah tua, tapi hatinya luar biasa, berani luar biasa. Lalu reporter TV ini datang pada kakek ini sambil terkagum. Wah, kakek ini luar biasa ya. Wah, tadi rupanya kakek apa yang membuat kakek ini tiba-tiba punya keberanian untuk menolong apa? Waktu ditanya seperti itu, kakek ini kan ditanya, saya mau tanya apa? Siapa sih mau jorok ke aku? Rupanya dia nyegur bukan karena menolong, tapi karena dijorok ke orang lain, saudara. Jangan nunggu dijorok dulu baru saudara nyegur. Kalau orang terpaksa itu nggak enak sebenarnya. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita dijorok gitu. Karena apa? Kita kadang-kadang ya didorong, kenapa tak mau maju didorong, nggak mau, akhirnya dijorokin. Saya ingatkan ilustrasi tentang babi ya. Babi kalau mau dimasukkan ke kandang,
itu bukan didorong, tapi malah ditarik begitu. Nek didorong malah dijatuh, didorong malah mandek sih. Tapi nek buntutnya ditarik, cet, mulai sudut masuk tutup kandangnya sudah. Jangan jadi seperti babi, didorong-dorong malah kadang-kadang Tuhan perlu tarik, cewek, ya maju. Jangan tunggu di jalan Tuhan, tapi mari maju, bertumbuh, sampai dulu. Karena apa? Tuhan siapkan kepercayaan yang besar. Kalau hari ini belum, besok maju. Hari ini belum, besok maju. Tapi harus dengan hati yang ikhlas. Jangan terpaku. Saya tadi kakek-kakek jebule karena terpaku. Nggak enak, capek. Kalau terpaksa itu capek, tapi kalau senang itu nggak capek loh. Semua kalau dikerjakan dengan senang itu nggak akan capek. Kerjaan capek, kerja apapun kalau hatinya senang nggak capek. Tapi kalau kerja seenak-enaknya kerja, kalau hatinya nggak senang, kesel. 1 jam rasanya setahun. Tapi orang kalau senang, setahun rasanya cepat tuh. Karena hatinya senang. Saya dorong, ayo selain jangan hanya puas di sini, bertumbuh. Aku harus mulai maju. Kalau hari ini belum maju, ayo tak dorong terus, tak doakan terus. Saya berdoa setiap suatu jemaat di kerajaan Allah adalah jemaat yang hebat-hebatnya, jemaat yang dewasa. Karena ini visi Tuhan, setelah menyelamatkan jiwa dan membangun umat yang berkemenangan hati dewasa, menang. Punya masalah nggak kalah, tapi menang. Jadi perlu ya terus. Yang pertama tadi, yang ketiga, kedua, miliki keinginan yang kuat. Yang terakhir, Paulus berkata apa yang terakhir di Filipi pasal yang ke apa ini? 3 ayat yang ke 11. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perlu ini, memandang terus ke depan. Jangan lihat masa lalu, pandang ke depan. Mandangnya kepada Yesus. Pandang terus kepada Yesus. Lihat Yesus. Lihat saya jiwa, sebab saya masih manusia. Tapi lihat Yesus tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Ayo pandang Yesus. Jangan pandang manusia. Pandang manusia itu kita bisa kecewa, kita bisa sakit hati, kita bisa macam-macam. Tapi kalau pandang Tuhan, Tuhan akan berkata seperti ini, saudara. Marilah kepada aku, baik kamu sekalian yang berdosa dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Yang ketiga, yang pertama tadi, tidak puas, jangan punya rasa puas. Yang kedua, punya kemauan yang kuat. Yang ketiga, terus pandang kepada Yesus. Pandang pengharapan di depan. Pandang Yesus sudah mati untuk saya. Masa saya mau menyanyiakan kematian Yesus? Hari ini ada korban perjamuan. Lihat itu sudah bagaimana 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah berjuang, Yesus sudah bertahan untuk saudara sampai dia alami penderitaan yang begitu berat, sampai diakhiri dengan kata-kata Eloi Eloi lama sabachthani, seolah-olah dia sedang berkata, Tuhan Tuhan mengapa kau meninggalkan aku? Karena ketika dia harus menanggung dosa manusia, Allah tidak mungkin dipersandingkan dengan dosa. Ketika dosa manusia ditumpahkan dalam tubuh Yesus, seolah-olah Allah meninggalkan Yesus. Sampai dia akhirnya berkata, sudah selesai. Ketika dia sudah berkata, sudah selesai, perjuangannya selesai, penderitaannya selesai untuk saudara dan saya. Saudara, pandang kepada Yesus pada korban. Korban Yesus ini mahal. Orang berani mati untuk orang yang baik, tapi jarang orang berani mati untuk orang yang benar. Yesus sudah mati untuk saudara. Lihat korban Yesus. Pandang. Ketika engkau melihat korban Yesus, akan berkata, Tuhan terima kasih, engkau sudah mati untuk aku. Aku mau mengembalikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau sudah memberikan kepadaku yang terbaik. Hidupmu, nyawamu sudah kau berikan. Hari ini juga
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, dan yang dewasa, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara ingin bertumbuh, jangan lihat manusia, tapi pandang kepada Yesus dan kasih-Nya. Pandang kepada manusia kecewa. Berapa kali kita kadang-kadang dikecewakan oleh manusia. Dunia punya pengharapan besar. Mungkin dia bisa menolong, dia bisa paling tidak memberikan kekuatan kepada bisa saja orang tidak memberikan kekuatan, malah kadang-kadang jeblosnya kita. Kita bisa kecewa. Saudara bisa kecewa dengan saya. Jangan berharap kepada saya. Saya masih manusia. Tapi pandang kepada siapa? Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan. Amin. Kalau saudara terus pandang kepada Yesus, saya percaya engkau akan dibawa oleh Tuhan semakin dewasa, semakin mengenal Dia. Pandangan hanya kepada Yesus. Alami menjadi orang yang bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Kita akan tundukkan kepala, kita akan siapkan hati untuk perjamuan suci.